Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai optimasi model Bigru dan BLSTM dalam analisis sentimen tweet mengenai COVID-19. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nih dengan anggota kelompok 7. Jadi, di sini seluruh anggota kelompok kami mendapatkan tugas yang sama, yaitu melakukan tuning. Jadi, semua anggota dengan baseline yang sama melakukan perubahan atau tuning masing-masing. Selain itu, kami juga mempunyai job desk masing-masing tambahan juga, di mana saya, Felanindita, selaku ketua kelompok mengerjakan LKP 1, LKP 2, LKP 3. Kemudian anggota yang lain, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rio Alfat. Saya sendiri melakukan perbaikan bug dan pre-processing pada teks. Baik, saya Jimmy Maulana. Di sini saya mengimplementasikan Glob pada free processing. Saya Risma Melati melakukan optimasi pada kode. Saya Mutiara Anastasia mendesain dan merancang PPT. Jadi kenapa sih kelompok ini melakukan penelitian pada kali ini? Pertama, kami mendapatkan top paper mengenai analisis sentimen selama COVID-19, di mana dataset kami berupa tweet mengenai COVID-19 selama pandemi. Nah, model yang kami gunakan ada dua, yaitu Bigru dan BLSTM. Nah, tujuan utama dari penelitian kami ini adalah mengurangi overfitting dan menaikkan nilai akurasi dari kedua model yang didapatkan dari kode pada paper. Nah, gimana caranya? Ada banyak cara yang kami lakukan, seperti kami menambahkan glove embedding, dropout, bahkan kami mengganti nilai dari epochnya. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai pekerjaan apa saja yang telah kelompok kami lakukan. Nah, jadi aku akan jelasin nih, proses apa sih yang kelompok kami lakukan dari awal hingga mendapatkan hasil akhir. Pertama, setelah kami mendapatkan hasil rerun, masing-masing anggota melakukan tuning seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, kelima anggota kami melakukan tuning untuk dua model masing-masing anggota. Setelahnya, kami akan mengumpulkan dan kami mencari tahu nilai mana yang paling tinggi, kode mana yang didapatkan paling tinggi. Setelah kami mendapatkan nilai akurasi tertinggi, selanjutnya kedua model itu atau kedua kode itu kami gunakan lagi di minggu depan dan masing-masing dari kami melakukan tuning kembali sampai di minggu ketiga. Nah, kenapa kami melakukan proses yang panjang dan terus berulang? Dikarenakan setiap anggota kami ini kan memberikan hasil yang berbeda-beda ya, dan juga memberikan eh, perpaduan yang berbeda-beda. Oleh karenanya, kami mencari kombinasi terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik, karena ada juga yang mendapatkan nilai akurasi tinggi, tapi ternyata overfittingnya parah. Atau mungkin ada yang overfittingnya membaik, tapi nilai akurasinya turun. Oleh sebab itu, kami melakukan pekerjaan yang sama dan berulang untuk masing-masing anggota kelompok. Kemudian kita akan membahas mengenai model Bigru, apa aja yang kami lakukan hingga mendapatkan nilai akurasi terbaru. Nah, jadi kan sebelumnya udah dijelasin kalau misalnya kita ini mengalami overfitting dan juga nilai akurasinya yang kecil ya. Nah, kami juga mendapatkan permasalahan yang lain, yaitu setiap kali kita mererun ulang kode, maka nilai akurasi akan berubah. Ini disebabkan karena seed kami atau bobot kami itu tidak tetap. Oleh karenanya, kami menambahkan Breton Glove Embedding. Karena sebelumnya embedding yang digunakan itu acak, tidak ada weight yang ditetapkan sehingga bobot terus diinisialisasi secara acak. Nah, yang kedua pada model ini kami menggunakan dua layer Bigru dan dropout 0,4 di setiap layer untuk mengurangi overfitting dan menangkap informasi dari dua arah. Ini membuat model arsitektur menjadi lebih kompleks. Nah, yang ketiga, yang paling pentingnya juga adalah membuat organisasi dan padding yang lebih terstruktur. Kemudian juga kami menambahkan Adamware atau kami menggunakan Adamware dengan landing rate yang lebih kecil untuk stabilitas dari fine tuningnya. Nah, yang terakhir, kami menggunakan callbacks agar dapat menyesuaikan landing rate jika loss stagnan. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai model BLSTM. Kurang lebih sebenarnya sama kayak model sebelumnya, tapi ada beberapa sedikit perbedaan. Seperti dropout yang kami gunakan pada model ini adalah 0,5. Terus juga kami menerapkan regulasi L2 yang dimana
di dense layer agar bobot model menjadi lebih stabil. Dan terakhir kami menggunakan optimizer dari Adam. Ini berbeda dengan model Big Crew yang menggunakan optimizer Adam W. Pada model BLSTM ini kami menggunakan Adam saja karena pada model ini hasilnya akan lebih stabil jika menggunakan Adam. Nah, dapat teman-teman lihat ini adalah hasil dari kedua kode dari model Big Crew ini didapatkan hasil 86% akurasi setelah dituning, padahal sebelumnya hanya mendapatkan kurang lebih 80%. Sedangkan pada model BLSTM berhasil didapatkan 84% nih, padahal sebelumnya hanya mendapatkan 82% sebelum dituning. Oke, tentu saja selama pengerjaan ini kami mengalami kendala dan ada beberapa solusi untuk mengatasinya. Pertama, karena memang kendala pertama kami adalah overfitting yang parah, kami mengubah nilai dropout. Dengan itu overfittingnya lebih baik gitu. Yang kedua adalah nilai akurasi yang terus berubah. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, nilai akurasi kami itu selalu berubah setiap di rerun. Oleh karenanya, kami menambahkan seed dan model checkpoint untuk menetapkan bobot. Jadi ketika di run ulang tidak akan memberikan hasil akurasi yang berbeda. Terus juga ternyata butuh waktu lama untuk mentraining model Big Crew. Itu mungkin ada sekitar lebih dari sejam, dan untuk mengatasi ini kami menggunakan atau mengganti runtime yang lain. Yang semulanya menggunakan CPU, kami ganti menjadi GPU Tevor. Itu menjadi lebih cepat lagi proses trainingnya. Yang terakhir adalah nilai akurasi model BLCM yang turun nih, setelah mengganti nilai epoch seperti yang saya sebutkan sebelumnya juga nih. Oleh karenanya kami mengembalikan nilai epochnya menjadi 10 lagi dan nilai akurasi kembali naik. Oke, selanjutnya adalah pada kesimpulan dari penelitian kami semua ini didapatkan bahwa model Big Crew mendapatkan hasil akurasi yang lebih unggul, yaitu 86%, sementara BLSTM mencapai 84% dengan beberapa hal yang kami gunakan seperti penggantian nilai epoch dan juga penggunaan glove embedding yang sangat berpengaruh terhadap hasil akurasinya. Secara keseluruhan, model Big Crew ini terbukti lebih stabil dan lebih akurat dibanding BLSTM untuk tugas sentimen analisis ini pada dataset mengenai tweet COVID-19. Baik, selanjutnya adalah kami akan mendemokan program kami. Di sini, kami mengeset nilai seed-nya sebesar 42. Kami juga membuat tokenisasi dan padding yang lebih terstruktur. Kemudian, kami menambahkan embedding glove atau glove embedding. Nah, kami juga membuat arsitektur yang lebih kompleks dengan menambahkan layer Big Crew. Selanjutnya, disinilah kami menggunakan optimizer Adam W. Lalu, kami juga menggunakan early stopping dan menambahkan callbacks. Kemudian, kode ini menunjukkan bagian training model. Dan selanjutnya, kami menambahkan kode untuk memberikan hasil atau visualisasi dengan berupa grafik. Oke, selanjutnya kita beralih pada model BLSTM. Nah, berbeda dengan model Big Crew, kami menetapkan seed-nya pada bagian atas ini. Lalu, pada bagian inilah kami mengeset nilai dropout-nya sebesar 0,5. Kemudian, kami juga menerapkan regulasi L2 pada bagian ini. Dan yang terakhir, kami menggunakan optimizer Adam. Nah, selain itu, kodenya tidak jauh beda dari model Big Crew sebelumnya. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa pada video berikutnya.